Karena kita kaya. Indonesia ini kaya raya. Indonesia itu sumber daya alamnya banyak sekali. Tapi lihat negara kita ini, Pak. Kayanya luar biasa. Sawit ada, nikel ada, emas ada, batu bara ada, pasir banyak. Ya, jadi ya gue ngomong dia bagian dari CIA lah. Dia ngomong sama gue, minyak kita 100 tahun nggak habis. Sampai 100 tahun ke depan mau eksploitasi segimana gede nggak bakal habis. Itu baru minyak, belum yang lain. Jadi negara kita di planet bumi ini paling kaya. Jadi kalau dibilang sepenting apa, penting sekali untuk dieksploitasi. Dibandingkan dengan Arab Saudi, Jauh menang kita, bro. Dubai, Menang kita. terus kenapa kita masih miskin, Bang? Nah, itu dia. Indonesia kaya, kenapa kita masih belum sejahtera? Ada satu pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikiranku. Sejak kecil kita diajarkan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya. Kita punya emas, punya nikel, punya batu bara, punya laut, punya hutan, punya tanah yang subur. Bahkan otak geografis kita termasuk salah satu yang paling strategis di dunia. Kalau semua itu benar, kenapa kita masih sering merasa kekurangan? Kenapa lapangan kerja masih menjadi persoalan? Kenapa setiap tahun kita masih sibuk membahas anggaran yang kurang? Dan setiap kali muncul kasus korupsi, jawaban yang paling sering kita dengar selalu sama. Karena pejabatnya serakah. Dulu aku juga percaya jawaban itu. Rasanya sederhana, masuk akal. Kalau koruptornya ditangkap, masalah selesai. Kalau hukum diperberat, korupsi akan hilang. Kalau pejabatnya diganti, negara akan menjadi lebih baik. Tapi setelah kupikirkan lagi, ada yang mengganjal. Kalau memang masalahnya hanya manusia yang serakah, kenapa korupsi terus muncul meskipun orangnya terus berganti? Kalau korupsi bisa diberantas, hukum dan keadilan bisa ditegakkan, maka tidak akan ada rakyat Indonesia itu yang miskin. Kalau memang masalahnya hanya hukum yang lemah, kenapa kasusnya tetap bermunculan meskipun aturan terus diperbaiki? Kalau memang masalahnya hanya moral, kenapa orang-orang yang dulu masuk politik dengan semangat perubahan, sebagian akhirnya ikut terseret? Semakin lama kupikirkan, semakin aku merasa, mungkin selama ini kita sedang melihat gejalanya, bukan penyakitnya. Anda harus bicara political corruption, state capture corruption, itu dari atas sampai bawah korup semua itu. Makanya angkanya 34 indeks persepsi korupsinya. Jadi sekali lagi saya tadi katakan waktu Mbak tanya kan saya bilang upaya. Upaya penegakan, iya, tapi how-nya itu nggak dijawab dengan benar. Ya, makanya Pak Mahfud marah-marah ya kan. Nah, itu maksud saya adalah agak naif kalau kita bilang ini tidak ada kaitan dengan politik. Varietas demokrasi itu memberi kita angka itu di bawah angka 4. Dari 1 sampai 10, sangat rendah cara kita berpolitik, which is itu sangat menentukan indeks persepsi korupsi. Korupsi mungkin bukan akar masalah, korupsi mungkin hanyalah akibat. Kalau begitu, apa penyebabnya? Aku mencoba melihatnya bukan dari sisi hukum, bukan juga dari sisi politik, tetapi dari cara manusia mengambil keputusan. Coba bayangkan begini. Kalau ada seseorang mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan sebuah jabatan, menurutmu apa yang pertama kali ada di pikirannya setelah berhasil duduk di kursi itu? Apakah semuanya pasti langsung berpikir, sekarang saatnya mengabdi? Mungkin ada, dan aku percaya masih banyak orang baik. Tetapi bukankah kita juga harus jujur bahwa akan selalu ada orang yang berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal? Nah, kalau cara berpikir seperti itu mulai muncul, jabatan perlahan berubah makna. Bukan lagi amanah, tetapi investasi. Dan ketika jabatan dianggap sebagai investasi, maka proyek bisa berubah menjadi peluang. Kebijakan bisa berubah menjadi transaksi. Pelayanan bisa berubah menjadi komoditas. Jadi ini warning, kalau judul kita hari ini arena politik, iya memang iya memberantas korupsi itu kenyataannya jadi arena politik gitu, karena biaya politik cuma yang ditangkepin semua itu kan tim sukses rata-rata itu politik. Apa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama? Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa
kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Bener nggak? Ketua umum partai, bener nggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok nggak? Bener nggak? Aku tidak sedang mengatakan semua pejabat seperti itu, sama sekali tidak. Aku hanya sedang bertanya, kalau sebuah sistem membuat jabatan terlihat seperti investasi, bukankah sistem itu akan terus melahirkan godaan yang sama, siapapun orangnya? Lalu aku mulai bertanya lagi, kenapa biaya untuk masuk ke dunia politik bisa begitu besar? Dari mana sebenarnya partai politik mendapatkan biaya untuk menjalankan organisasi, melakukan kaderisasi, kampanye, hingga mengikuti pemilu? Aku tahu ada bantuan negara, ada iuran anggota, ada sumbangan yang diatur oleh hukum. Tetapi sebagai rakyat, bukankah pertanyaan ini tetap wajar? Apakah sistem pendanaan yang ada sudah benar-benar cukup? Ataukah justru ada celah yang akhirnya membuat politik menjadi sangat transaksional? Kalau memang ada tekanan biaya yang besar, bukankah partai politik juga menghadapi tantangan yang tidak ringan? Karena di satu sisi, partai adalah kendaraan demokrasi. Tetapi di sisi lain, partai juga adalah pintu pertama lahirnya banyak pejabat publik. Kalau pintu pertamanya menghadapi tekanan yang besar, maka bukankah wajar kalau kita bertanya, apakah sistem pendanaan dan kaderisasi partai juga perlu terus dievaluasi? Bukan untuk menyalahkan partai, tetapi agar partai benar-benar mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin yang berintegritas. Karena kalau pintu pertamanya kuat, peluang lahirnya pemimpin yang kuat juga akan jauh lebih besar. Tetapi kalaupun semua itu berhasil diperbaiki, aku masih merasa ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa budaya transaksional seperti ini terasa begitu mudah tumbuh di negeri kita? Dan disitulah aku teringat satu istilah yang sangat akrab di Jawa Timur, belantik.